Di sebuah desa kecil di pesisir pantai selatan Jawa, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Raka. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis saat ia masih kecil. Sejak saat itu, ia diasuh oleh seorang nenek tua yang dikenal sebagai Nenek Sari, seorang perempuan bijak yang tinggal sendirian di pinggir desa. Nenek Sari merawat Raka dengan penuh kasih sayang meskipun hidup dalam keterbatasan. Setiap hari mereka pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan mengumpulkan hasil bumi untuk dijual ke pasar. Meski hidup dalam kesederhanaan, Raka tumbuh menjadi anak yang kuat dan penuh semangat. Suatu malam, ketika Raka beranjak remaja, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan ke tepi pantai di malam hari dan melihat seorang wanita berbusana hijau berdiri di atas ombak yang tenang. Wanita itu memandangnya dengan tatapan lembut dan berkata, "Datanglah ke pantai saat bulan purnama. Aku ingin berbicara denganmu." Keesokan harinya, Raka menceritakan mimpinya kepada Nenek Sari. Sang nenek terdiam sejenak, lalu berkata, "Anakku, kau harus berhati-hati. Mimpi seperti itu bukan sekadar bunga tidur. Jika kau merasa terpanggil, pergilah. Tapi jangan takut. Niatkan dalam hatimu hanya untuk kebaikan." Ketika malam bulan purnama tiba, dengan hati berdebar Raka berjalan menuju pantai. Ombak berkilauan di bawah sinar rembulan. Tiba-tiba, air laut terbelah dan muncullah sosok wanita anggun berbusana hijau. Dialah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Ia menatap Raka dengan penuh kasih. "Raka," ucapnya dengan suara lembut namun tegas, "kau memiliki hati yang murni dan keberanian yang besar. Aku telah lama mengawasi perjalanan hidupmu. Jangan takut pada takdirmu, karena kebaikan akan selalu membimbing langkahmu." Raka merasa tubuhnya melemah, tetapi hatinya damai. Ia mendengar suara ombak dan angin berbisik di telinganya. Nyi Roro Kidul memberinya sebutir batu hijau berkilau dan berkata, "Ini adalah lambang perlindungan. Gunakan dengan bijak dan selalu berbuat baik." Setelah pertemuan itu, kehidupan Raka berubah. Ia menjadi lebih bijaksana dan penuh kepercayaan diri. Batu hijau itu ia simpan dengan baik, dan setiap kali menghadapi kesulitan, ia merasa ada kekuatan yang membimbingnya. Ia pun tetap tinggal bersama Nenek Sari, merawat sang nenek hingga akhir hayatnya, serta menjadi sosok yang dihormati di desanya. Seiring berjalannya waktu, Raka semakin dikenal sebagai pemuda yang memiliki keistimewaan. Ia mulai membantu warga desa dalam berbagai hal, dari mengobati yang sakit hingga menolong para nelayan yang mengalami kesulitan di laut. Beberapa kali, ia juga merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul dalam mimpinya, memberikan petunjuk serta peringatan saat bencana akan datang. Pada suatu hari, sebuah badai besar menghantam desa. Ombak setinggi pohon kelapa mengancam akan menelan rumah-rumah penduduk. Dengan keberanian yang luar biasa, Raka mengambil batu hijau pemberian Nyi Roro Kidul, mengangkatnya ke langit, dan berdoa dengan sepenuh hati. Ajaibnya, badai perlahan mereda dan laut kembali tenang. Warga desa pun menganggapnya sebagai penyelamat. Sejak kejadian itu, Raka semakin dihormati. Ia tidak pernah menyombongkan diri, melainkan tetap rendah hati dan terus membantu orang-orang di sekitarnya. Ia percaya bahwa kekuatan sejati datang dari niat yang tulus untuk menolong sesama. Bertahun-tahun kemudian, Raka tetap tinggal di desa, menjaga warisan dari Nenek Sari dan terus hidup dalam kebaikan. Kisah nyata ini menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Banyak yang percaya bahwa orang-orang berhati murni dan memiliki niat baik akan selalu mendapatkan perlindungan dari alam semesta, bahkan dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata.